sebuah rezim pajak yang adil, tapi juga pada saat yang sama sebuah rezim pajak yang kuat. Kenapa kok kita butuh itu? Emangnya kita butuh pajak yang kuat itu untuk nyusahin rakyat? Enggak, karena pajak itu untuk membangun rakyat juga. Bangun dari mulai sekolah, rumah sakit, infrastruktur, bahkan tadi barusan kita ngomong panjang lebar. Mengenai undang-undang HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan. Kita melihatnya kepada keseluruhan. Menciptakan sebuah rezim pajak yang adil, tapi juga pada saat yang sama sebuah rezim pajak yang kuat. Kenapa kok kita butuh itu? Emangnya kita butuh pajak yang kuat itu untuk nyusahin rakyat? Enggak, karena pajak itu untuk membangun rakyat juga. Bangun dari mulai sekolah, rumah sakit, infrastruktur, bahkan tadi barusan kita ngomong panjang lebar, listrik yang Anda pakai, LPG yang Anda pakai, itu semuanya ada elemen subsidinya. Jadi jangan dipikirkan bahwa, oh saya nggak perlu jalan tol, saya nggak makan jalan tol. Enggak juga lah, banyak sekali yang sebetulnya APBN melalui penerimaan pajak itu masuk kepada kebutuhan masyarakat. Dari mulai listrik, Anda pakai listrik, Anda pakai LPG, Anda naik motor atau naik ojek, semuanya itu ada elemen subsidinya yang luar biasa besar. Itu adalah uang pajak kita. Nah, oleh karena itu sebuah rezim pajak yang kuat adalah untuk jagain Indonesia sendiri, bukan untuk nyusahin rakyat. Nah, elemen keadilannya di mana? Tadi kalau PPH jelas, kalau yang tidak punya pendapatan ya nggak bayar pajak. Yang pendapatannya tinggi kayak Pak CT sekarang saya tambahin loh Pak, 35%. Ya iya nggak apa-apa lah, itu kan bagus untuk rakyat kita. Jadi yang pendapatannya di atas 5 miliar itu bracketnya ditambah menjadi 35%. Untuk PPN di seluruh dunia ini, kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%. Kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Waktu itu kan kita lihat APBN kerja extremely hard selama pandemi ini. Kita ingin menyehatkan. Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya, di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan. Nah, kita lihat PPH tadi, bracket 35 di negara Eropa ada yang sampai 40. Kita membuat minimum taxation untuk korporasi. Nah PPN kita lihat space-nya masih ada, jadi kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi. Namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun, Jadi caranya gimana ya tadi pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos, jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantalan sosialnya ditebalkan. Tapi masyarakat yang punya kemampuan ya memang urunan, ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia. Dan ini yang terus kita coba untuk komunikasikan. Jadi masyarakat dan kita semua, termasuk Pak CT dan CNBC saya harapkan ya, cobalah untuk melihat suatu masalah, kita membangun Indonesia itu berkelanjutan sampai nanti anak cucu kita. Pak CT barusan kemarin pernikahan anaknya, pasti ya nanti mengharapkan cucu. Jadi hidup tidak hanya untuk generasinya Pak CT aja. Ke depan kita butuh apa sih? Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik. Kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi kita yang makin hebat, supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Karena dunia ini sekarang dalam situasi kayak gini. Nah itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat. Jadi saya mohon mungkin untuk CNBC bantuinlah saya, bukannya makin membuat provokasi gitu dengan judul-judul yang meresahkan. Artinya itu tadi, fondasi ini dikontribusikan dari PPN, PPH, dari tadi carbon tax, dari kemudian pemihakan kepada kelompok yang miskin. Sekarang UMKM sampai 500 juta nggak bayar pajak loh Pak. Itu termasuk pemihakan kita. Jadi Anda not even bayar 0,5% final tax ya, pajak final. Itu adalah suatu pemihakan. Tapi ini dapatnya dari mana? Seluruh berbagai tadi kelompok usaha kecil mendapatkan KUR, dapat subsidi, dapat bantuan pada saat terjadinya ini. Kayak sekarang ini kita sedang melaunch lebih dari 1,2 juta PKL
untuk diberikan bantuan langsung tunai, itu semuanya adalah dari pajak yang kita kumpulkan serupiah demi serupiah dari yang relatif mampu gitu.